Kali ini kita akan bahas brand Jepang kembali, yaitu Oriolus dari inner monitor terbaru mereka, Slai. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu ada portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oriolus adalah perusahaan audio yang sudah tidak diragukan lagi. Kita pernah mereview salah satu inner monitor top of the line mereka, yaitu Oriolus Triley, di mana mereka juga cukup unik menggunakan nama-nama burung untuk inner monitor mereka. Dan yang saya tahu infonya, Oriolus Slai ini merupakan kolaborasi antara Oriolus dengan Jaben China kalau saya tidak salah. Di mana konfigurasi dari inner monitor ini juga cukup unik. Dia menggunakan konfigurasi 3-bit, di mana dia menggunakan satu dynamic driver untuk bagian low, satu planar driver untuk bagian mid, dan satu balance armatur untuk bagian high-nya. Jadi memang cuma 3 driver, tapi 3 driver yang berbeda. Untuk harga sendiri, Oriolus Slai ini dipasarkan di angka $919 atau mungkin setara 14 jutaan lebih lah kalau sampai di Indonesia. Selanjutnya kita bahas packaging dari Oriolus Slai. Untuk packaging dari Oriolus Slai sendiri, dia menggunakan box simple aja seperti ini, persegi panjang, dan di sini ada outer covernya, ada tulisan Oriolus Jaben di sini. Ini bahasa apa saya nggak ngerti. Di bagian belakang polos aja, atasnya juga polos aja, Oriolus Slai. Kita akan langsung buka aja. Jadi bukanya dengan cara di slide ke kanan seperti ini. Ada tulisan Oriolus untuk inner box-nya berwarna putih. Sebentar. Oke, sulit banget. Ini adalah inner box dari Oriolus Slai berwarna putih, polos juga. Entah kenapa desain packagingnya ini menurut saya biasa banget sih. Jadi kurang spesial aja untuk kelas harga belasan juta lah ya. Oke, kita akan buka aja, bam. Oke, di sini harusnya ada inner monitor dan juga kabelnya di sini. Kita akan buka aja ini. Jadi ini semacam spons gitu. Dan di dalamnya ini hanya ada beberapa pasang air tips, ada cable clip juga di sini, ada cleaning brush juga. Dan di sini ada apa ya ini? Ya mungkin semacam untuk ini cable clipnya. Cable clipnya bentuknya unik ya, bukan di clip biasa seperti itu. Oke lah. Jadi ini beberapa pasang air tips dan cable clip, dan di sini ada semacam warranty card ya, warranty card. Dan that's it. Sudah habis, tidak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Jadi paket penjualannya simple banget menurut saya. Dan di sini adalah inner monitornya. Yes. Ini adalah inner monitornya Oriolus Slai. Keren kan? Juga kabelnya bawaannya adalah 4,4 mm. Oriolus ini juga terkenal dengan kabel-kabel high-end mereka. Dan ada feel high-end kabelnya di sini. Jadi kelengkapan dari Oriolus Slai sendiri cuma ini aja. Tidak ada yang mewah. Untuk packagingnya ini menurut kami ya biasa aja untuk kelas belasan juta, dan kami berikan skor C untuk packagingnya. Selain kita bahas build quality dari Oriolus Slai. Untuk build dari Oriolus Slai sendiri, dia menggunakan housing berbahan resin berwarna biru pekat seperti ini. Jadi kalian bisa lihat, tidak bisa melihat inner driver di dalamnya, dan kesannya ini biasa banget sih untuk kelas belasan juta lah. Inner monitor yang menggunakan resin seperti ini. Dan kita bilang terdapat satu fan hole ya. Fan hole-nya ini cukup unik, tidak terdapat di bagian housingnya, tapi terdapat di bagian faceplate bagian depannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada fan hole di bagian depan seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti housing-nya, tapi tipenya ini berbeda, dia triple bore seperti ini. Nggak dari 3 lubang, seperti custom inner monitor gitu. Dengan diameter yang besar, menurut saya ini diameternya mungkin sekitar 5 mm atau 5,5 mm ke atas mungkin ya. Dan kalau kita lihat ke bagian depan, yaitu bagian faceplate-nya. Faceplate-nya ini cantik banget, dengan desain glitter shard seperti ini, berwarna biru, dan ada tulisan gold yang bertuliskan Oriolus. Keren banget. Dan untuk kabelnya sendiri, kabelnya ini cukup oke menurut saya. Kabel 0,78 mm detachable ya.
Di sini juga ada air hook yang preform dan ini empuk dan tidak kaku. Lalu untuk kabelnya ini cukup lentur. Kabelnya berwarna hitam braided berbahan fabric seperti ini. Masing-masing 2 braid di kiri dan kanan. Kalian bisa lihat seperti ini. Lalu tidak ada chin slider ya, dan splitternya berbahan metal, ada tulisan Aureolus dan bagian bawahnya seperti ini. Twisted 4 braid yang rapi dan dipilih dengan sangat presisi. Dan untuk bagian jacknya adalah jack 4,4 mm straight lock gold plated dan kokoh banget. Untuk build quality dari Aureolus Slide ini kita bilang in-ear monitor ini cukup cantik, walaupun secara housing memang bukan yang terkokoh banget, dan kami berikan skor B untuk build quality. Selain kita bahas fitting dari Aureolus Slide ini, Aureolus Slide sendiri memiliki housing yang lumayan gendut seperti ini. Jadi kalian bisa lihat housingnya lumayan gendut untuk 3 driver, tapi mungkin karena ada dynamic driver dan planar drivernya itu memakan space yang lumayan besar. Dengan resin berwarna biru pekat seperti ini. Untuk pemakaian sendiri adalah seperti ini, over ear dengan pemakaian yang bertipe deep fit seperti ini. Dan pemakaiannya ini tipe-tipe yang snug, yang agak masuk di telinga dan duduk dengan ketat. Masuknya cukup snug di telinga, jadi kekedapan gripnya oke banget menurut saya. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini mungkin tidak terlalu nyaman untuk jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Karena memang pemakaiannya snug dan kita bilang nggak ada udara yang masuk keluar lah. Jadi terkesan gampang panas, gampang fatigue telinganya. Dan menurut saya juga in-ear monitor ini ya nyaman, memang nyaman, tapi bukan tipe in-ear monitor yang super ergonomis banget untuk semua jenis telinga dan tidak terlalu versatile untuk telinga kalian yang kecil mungkin. Dan kami berikan skor B- untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Nyaman tapi bukan yang versatile. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini bisa dikategorikan suaranya ini warm dan cukup colored suara dari in-ear monitor satu ini. Jadi kalau kalian mencari suara yang netral, in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian. Dan in-ear monitor satu ini saya sarankan juga karena dia memiliki planar driver, ada baiknya kalian pakai dongle ataupun DAP akan lebih baik. Yang dimana dia harus well driven secara proper untuk dapat memaksimalkan planar drivernya. Untuk bassnya di sini bass yang sangat baik menurut saya. Dia memiliki tekstur dynamic driver yang sangat-sangat terasa, impact dan juga punch-nya pun menurut saya sangat baik. Terkesan tidak terlalu megah bassnya, namun sangat-sangat memuaskan. Bass yang tipenya sedikit lambat, namun nagih banget. Walaupun menurut saya untuk lagu-lagu metal itu agak sedikit keteteran, terutama lagu-lagu seperti Through the Fire and Flames gitu yang temponya sangat cepat, agak sedikit keteteran bassnya. Jadi terkesan agak sedikit numpuk-numpuk. Tapi overall untuk lagu-lagu yang umumnya pop, top 40 dan lain-lain akan oke-oke aja di in-ear monitor satu ini. Bassnya bahkan melebihi ekspektasi saya untuk lagu-lagu yang kita bilang top 40 pop, mantep sih. Overall ini bassnya proof banget. Untuk mid-nya sendiri dia memiliki mid yang warmer body dan ngalun. Ini adalah salah satu main star dari in-ear monitor satu ini. Untuk male vokalnya ini terkesan cukup tebal dan lifelike banget suaranya. Tidak terasa kalau dia menggunakan planar. Terasanya kayak dia menggunakan dynamic driver. Entah ya, saya nggak akan berkomentar banyak soal itu, tapi menurut saya ini neutral banget presentasi dari vokalnya. Jadi lifelike gitu. Emosi yang disampaikan dari penyanyinya juga sangat baik dengan artikulasi juga yang jelas banget. Sedangkan untuk female vokalnya sendiri sweet, terkesan lepas dan cenderung agresif. Detailnya pun bagus banget dari in-ear monitor satu ini. Desahan-desahan, kecapan-kecapan dari penyanyinya juga dapat tersampaikan, dapat didengar dengan jelas. Namun agak sedikit shouty pada high volume, itu perlu kalian perhatikan. Selain itu presentasi dari instrumennya menurut saya relaxing dan agak sedikit mundur dibandingkan vokalnya. Untuk treble-nya sendiri terkesan roll off, memang tidak terkesan nyerang dan bisa dikategorikan sopan lah untuk bagian treble-nya. Teksturnya halus dan tidak ada kesan pedas-pedasnya sama sekali. Namun walaupun begitu, treble-nya ini terkesan cukup detail dan airy banget. Bagi treble head sih pastinya kurang gigit untuk bagian treble-nya. Dan secara umum kami berikan skor amin untuk Aureolus Slide ini, salah satu in-ear monitor colored sound yang mid-nya ini asik banget. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini warm dan relaxing banget. Timbernya ini menurut saya oke banget, walaupun terlepas dari dia menggunakan driver apa, tapi timbernya overall very good. Untuk sound stage-nya sendiri tidak terkesan terlalu megah, tapi terkesan 3D. Memang kita bilang nggak terlalu wide,
Walaupun depth-nya masih terkesan ada dan height-nya agak sedikit pendek, tapi terkesan 3D. Untuk detailnya sendiri, memang in-ear monitor satu ini bukan detail monster. Jadi kalau kalian yang memang kupingnya masokis atau kupingnya kita bilang suka yang analytical, mungkin in-ear monitor satu ini bukan untuk kalian. Clarity-nya dari in-ear monitor satu ini ya cukup oke lah, walaupun not the best. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini terbagi-bagi dengan baik. Lalu kalau kita bilang imagingnya ada kesan layernya walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu spesial juga, dan positioningnya ya bisa dikategorikan oke aja. Dan secara umum kami berikan skor B untuk technical test dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini mungkin untuk kalian yang mencari timbre dan soundstage yang 3D, tapi bukan untuk kalian yang mencari detail dan clarity yang terbaik. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Consnya in-ear monitor satu ini packagingnya biasa banget menurut saya. Untuk kelas belasan juta packagingnya terlalu biasa untuk harga segitulah. Cons yang kedua yaitu colored sound. Dia memiliki kolorasi yang cukup banyak di in-ear monitor satu ini. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor netral mungkin akan menjadi drawback untuk kalian membeli in-ear monitor satu ini. Cons yang ketiga yaitu fittingnya tidak terlalu versatile untuk kalian yang memiliki kuping kecil. Terutama orang-orang Indonesia kan mungkin kupingnya banyak yang mengarah sedang ke kecil ya daripada yang besar seperti kuping-kuping orang Eropa. Untuk pro-nya, mid-nya ini asik banget. Walaupun dia di-handle entah itu benar-benar dari planarnya semua atau mid high-nya saja dari planarnya, tapi in-ear monitor satu ini mid-nya asik banget. Neutral. Untuk value for money-nya dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value. Kalau kalian mencari in-ear monitor yang color, mid-nya asik, in-ear monitor satu ini boleh kalian pertimbangkan. Kesimpulan, in-ear monitor yang mid-nya asik dari Aureolus, walaupun kalian tidak bisa reaching Aureolus Triley, Aureolus Slay ini bisa jadi opsi untuk kalian, walaupun secara note width menurut saya lebih tebal dan lebih darker di sini, tapi ini masih memberikan mid yang mantap, maknyus banget. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Aureolus Slay ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.